Hari ini kalau kita bicara tentang jual beli online, resiko kena tipu bukan hanya dihadapi oleh pembeli. Penjual ternyata juga menghadapi resiko yang mungkin jauh lebih besar. Ya, buat kamu para pembeli yang merasa takut untuk bertransaksi online karena takut ketemu penjual yang nakal gitu ya, ketemu penipu, perasaan yang sama juga dihadapi oleh para penjual. Terutama para penjual pribadi, bukan toko. Jadi orang-orang yang seperti saya nih, biasa punya barang, terus udah nggak dipakai atau pengen upgrade, dijual dulu untuk nantinya beli barang pengganti yang lebih bagus gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini, seller yang seperti ini, itu sangat rawan sekarang untuk menjadi korban penipuan. Soalnya seller yang model pribadi kayak gini banyak banget yang sepertinya masih awam tentang praktek-praktek penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Nah, para seller ini dihadapkan pada pembeli yang beraneka macam ya. Bukan hanya pembeli yang nakal, itu udah jelas resikonya besar sekali. Tapi pembeli yang tidak nakal sekalipun, pembeli yang baik-baik saja sebenarnya, itu juga berpotensi merugikan penjual. Contohnya, pembeli yang nggak paham dengan barang yang dia beli. Bagaimana cara pasang yang benar, bagaimana menghandle kalau dalam PC gitu ya. Gimana dia harus dipasang, apakah dengan power supply yang mesti bagus. Dan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan perakitan PC, di mana saat barang diterima oleh pembeli, pembelinya nggak paham bagaimana menghandle dengan baik. Dan akhirnya bilangnya error. Padahal sebenarnya kesalahan ada pada pembeli yang nggak ngerti gimana cara pasang yang benar. Akhirnya komplain dia, barangnya dikirim balik dan kembali ke penjual dalam kondisi ya udah rusak lah. Ditambah lagi, jumlah penjual dan pembeli ini udah pasti jauh lebih banyak pembeli. Artinya kalau kita bicara tentang prosentase nih, jumlah penipuan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, kemungkinan angkanya akan lebih besar penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Nah, hari ini saya pengen berbagi tips buat kamu yang pengen mencoba menjual barang-barang bekas pakai kamu, bukan sebagai dagangan, tapi memang ya buat tambah-tambah upgrade gitu ya. Karena tadi udah saya bilang, pembeli yang jualnya satuan kayak gini itu biasanya antara tidak terbiasa jualan, jadi nggak tahu bagaimana cara yang melakukan yang benar, atau kedua udah pernah jualan tapi lama banget nggak jualan lagi sampai akhirnya lupa apa yang sudah terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan ini kita akan fokus untuk penjualan di marketplace aja, bukan yang direct transfer, karena kalau direct transfer itu resiko untuk penjualnya hampir nggak ada gitu ya. Kalau terjadi penipuan ya yang rugi adalah si pembelinya. Nah, buat yang belum update nih tentang emang bisa ya pembeli nipu, bisa, ada banyak. Salah satu contohnya adalah kamu ngirim barang baik-baik saja, terus setelah diterima sama pembeli tiba-tiba dia bilang barangnya rusak, nggak bisa dipakai. Atau mungkin dia bisa bilang ada yang lecet lah, ada yang nggak lengkap lah, ada yang nggak sesuai dengan deskripsi dan sejenisnya. Intinya adalah mereka ingin melakukan refund. Mereka pengen mengirim barangnya kembali ke penjual. Nah, untuk menghindari hal ini, kita sebagai penjual dari sejak awal itu harus menulis semua deskripsi dengan lengkap. Semua poin pentingnya, positifnya apa, termasuk kekurangannya. Malah kalau yang paling penting sih adalah minusnya, itu harus disebutkan. Wajib. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan akhirnya membuat celah untuk pembeli bilang, wah ini nggak sesuai nih sama deskripsi. Tapi tentu saja cuma sekedar nulis itu nggak cukup. Kita butuh bukti nyata yang berarti hanya bisa dilakukan dengan mengambil foto atau video banyak-banyak. Jangan pelit. Foto semua barangnya dari segala sisi. Ambil video kalau diperlukan. Serial number jangan lupa difoto juga. Semua detail harus didokumentasikan. Nggak perlu langsung di-share ke pembeli. Itu hanya untuk senjata kita nantinya kalau terjadi sesuatu. Dan tips pertama nih, kamu harus punya ciri-ciri khusus yang hanya ada di barang yang kamu punya. Entah ada lecet di tempat tertentu, entah ada goresan atau tulisan di tempat tertentu yang itu adalah cacat kecil. Dokumentasikan untuk menjadi bukti bahwa itu adalah barang punya kamu, bukan barang yang nantinya ditukar sama pembeli. TWS Gaming gak ada yang secanggih ini. Asus ROG Zetra True Wireless Speed Nova. TWS yang bukan hanya menggunakan Bluetooth tapi juga dongle 2,4 GHz dengan ROG Speed Nova Wireless Technology untuk latency yang super rendah, termasuk untuk membuat baterainya menjadi 2 kali lipat lebih tahan lama hingga 46 jam pemakaian. High resolution audio yang diperkuat dengan Direct Optio Technology, Bone Conduction AI Microphone, Adaptive ANC, serta hybrid multipoint untuk terhubung dengan dua device di saat yang bersamaan. Selengkapnya cek link di bawah.
Intinya adalah kamu harus ambil tadi bukti barang kamu kondisinya seperti apa, plus dan minusnya, termasuk ciri-ciri rahasia. Tadi ada lecetnya, ada stiker yang lupa sedikit, itu difoto aja, tapi bukan untuk di-share ke siapapun. Simpan buat kamu sendiri, in case nanti saat barangnya dikirim dan diterima sama pembeli, terus dia bilang barangnya nggak bagus, dikirim balik lagi ke kita udah langsung tahu begitu dibuka, wah ini bukan barang gua. Barang gua ada lecetnya di ujung, ada fotonya. Itu yang akan kita jadikan senjata untuk melawan mereka. Selanjutnya adalah pengetesan jika barangnya memang harus dites, terutama hardware komputer, GPU, RAM, SSD dan sejenisnya. Itu semua harus dites dan kita harus lakukan tesnya dari awal sampai akhir dan itu harus didokumentasikan sedetil mungkin. Kamu harus bisa bayangkan sebagai pembeli kira-kira data apa yang akan mereka minta. Kalau SSD biasanya minta screenshot health gitu ya, atau GPU minta temperatur sama hasil benchmark. Itu semua harus ada dan harus terdokumentasi. Termasuk di videonya nanti kita harus bisa membuktikan bahwa barang yang dites adalah barang milik kita. Salah satu caranya, tips kedua berarti ini ya, kita harus rekam juga serial number barang saat sedang dites. Ambil di zoom serial numbernya, zoom out lagi, tunjukin bahwa barangnya sedang dites dan sejenisnya dari awal sampai akhir. Kalau bisa nggak putus lebih bagus lagi. Tapi ini sekali lagi bukan untuk di-share ke pembeli. Nanti yang akan kita tunjukkan ke mereka hanya yang diminta aja. Berapa temperaturnya? Kasih screenshot temperatur. Berapa skornya? Kasih screenshot skornya. Tapi keseluruhan videonya nggak perlu di-share, kecuali nanti untuk dijadikan senjata melawan mereka. Dan usahakan bahwa video ini terutama untuk bagian ciri-ciri barang tadi, serial number, atau mungkin ada yang lecet yang bisa kita shoot, itu harus benar-benar terekam dengan sempurna. Dan kita usahakan bahwa pembeli nantinya tidak akan mungkin bisa merecreate video yang akan kita jadikan senjata. Tujuannya satu, jangan sampai nanti pembelinya nakal, tadi barangnya ditukar, dikirim ke kita dan kita nggak sadar bahwa ternyata itu bukan barang milik kita. Nah, soal tukar menukar ini sebenarnya adalah praktek yang sudah sejak lama dilakukan sama orang. Jadi sebelum rame sekarang itu ya, zaman dulu awal-awal marketplace buka, itu teman saya ada yang sempat jual iPhone, saya nggak tahu deh tahun berapa, jadi iPhone berapa saya lupa juga. Jadi waktu itu dia kirim barangnya baik-baik saja, terus begitu diterima sama pembelinya dia bilang, "Mas, barangnya rusak nih, nggak bisa dipakai." Dikasih tunjuk videonya memang nggak bisa nyala gitu kan. Akhirnya ya udah Mas, kirim balik aja. Dikirimlah balik iPhone-nya. Begitu diterima, dibuka, tes, wah iya nih nggak nyala. Ya udah, langsung di approve, uangnya kembali dan dia ya dongkol aja, kok bisa barang baik-baik saja kok rusak gitu ya. Baru beberapa hari kemudian dia nyadar nih, dipegang, kayaknya bukan punya gue dah, dan dicek. Ternyata bener bre, itu barang udah ada lecet-lecet yang memang sebelumnya nggak ada dan dia yakin bahwa itu bukan iPhone punya dia. Nah sayangnya waktu itu penipuan belum serame sekarang. Jadi saat itu belum ada video unboxing, terus bukti pengetesan dan segala macam itu belum ada. Nah dimulai dari situ akhirnya penipuan model nukar barang ini semakin banyak. Jadi muncullah kebijakan unboxing. Dan unboxing ini yang pegang peranan penting adalah packingnya. Kita sebagai penjual nggak boleh sembarangan bikin packing. Hampir sama seperti barangnya tadi, bahwa kita harus punya ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah punya kita. Entah dalam bentuk lecet, entah dalam bentuk warna yang agak pudar di tempat tertentu. Packing juga sama. Kamu harus punya ciri-ciri di packing yang kamu buat yang orang lain nggak tahu. Cuma kamu yang tahu bahwa itu adalah packing buatan kamu. Gimana caranya? Ada banyak cara yang sudah pernah saya lakukan. Salah satunya adalah menggunakan lakban custom. Selotipnya ya, lakbannya itu jangan yang putih atau coklat yang standar. Jangan. Beli yang ada gambarnya. Beli yang kira-kira nggak bisa dibeli langsung sama para penipu. Kalau misal memungkinkan, dimana kamu memang berencana sering akan jualan barang, nggak ada salahnya pesan lakban custom dengan logo kamu sendiri, nama kamu sendiri. Pokoknya intinya adalah pakai alat perekat yang tidak bisa ditiru sama pembeli untuk merecreate packing yang sudah kamu buat. Dan seperti biasa, dokumentasikan semuanya. Proses bukan hanya packingnya, tapi dari sejak barangnya ini mau kamu masukin ke packing, tunjukin serial numbernya, tunjukin bahwa barangnya sudah dimasukin ke dalam kardus, kemudian di packing dengan cara yang barusan saya jelaskan. Terus ada satu lagi yang biasa saya lakuin, memang agak nggak dilakuin juga nggak masalah sih, tapi ini adalah cara yang buat saya ampuh banget. Jadi cara pasang lakbannya ini harus dibikin spesial gitu ya, dan ini bisa kamu lakukan, nggak perlu pakai lakban custom, beli yang umum putih atau coklat itu bisa, tapi cara pasangnya harus spesifik. Misalkan dipasang ada 3 baris gitu ya, dimana tiap barisnya ini ada jarak tertentu. Kamu ukur dan harus kamu rekam bahwa ukurannya sekian, jarak antar lakbannya sekian, terus lebar lakbannya yang kamu potong itu berapa. Terus kadang juga saya bikin ada yang agak miring gitu ya, dan itu miringnya nggak sembarangan bre, diukur sudutnya berapa. Nah ini nanti fungsinya adalah di saat
pembeli bilang video unboxing gitu ya, dia buka dari awal terus dia bilang barangnya nggak bagus, itu bisa jadi senjata. Dilihat aja kelihatan, wah ini nggak bener nih, pasang lakbannya bukan kayak gitu. Punya saya kayak gini loh bentuknya. Masangnya dengan sudut seperti ini, itu punya dia jelas tidak sama. Berarti itu adalah barang yang sudah di-packing ulang sama dia untuk tujuan menipu. Jadi intinya masih sama, dari sejak barangnya sampai packingnya kita harus buat identitas yang hanya kita yang tahu. Direkam dan hanya akan kita share kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, terakhir adalah soal waktu konfirmasi 2 hari yang disediakan oleh marketplace. Sebagai seller kita harus menghormati itu, bahwa kalau saya beli, ya saya nggak mau dikejar-kejar sama seller harus segera konfirmasi. Kalau nggak kasih konfirmasi dalam 1 hari, nggak kasih bintang 5 garansi hangus, itu saya abaikan. Bahkan kalau ada seller yang bilang kayak gitu, saya nggak mau beli di tempat dia. Berarti barangnya atau sellernya mencurigakan, deh ngapain ngejar-ngejar kita untuk segera konfirmasi gitu kan. Nah sebaliknya, saya sebagai seller juga menghormati hak mereka untuk menggunakan waktu 2 hari. Silakan tes sepuasnya, karena saya yakin barang yang saya jual nggak akan mati dalam waktu 2 hari. Dan jangan pernah mengancam buyer kalau nggak kasih bintang 5 garansi hangus. Itu adalah bullshit terbesar yang bisa dikeluarkan oleh seorang seller. Kalau memang kamu pelayanannya bagus, barangnya bagus, sepertinya buyer juga nggak akan ragu untuk ngasih bintang 5. Kecuali memang tadi ada barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau pelayanan kita kurang bagus, nyolot dan sejenisnya. Ya sah-sah aja mereka kasih bintang 4 atau bintang 3. Berarti yang harus ditingkatkan bukan ancaman kita kepada buyer, tapi adalah pelayanan dan kualitas produk yang memang harus dipastikan bagus. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.